jadi masalah. Jadi perlu kekompakan kita untuk melaksanakan budaya positif, disiplin positif. Kita menangani siswa dengan cara yang baik, bukan kita membiarkan, ya. Karena nanti dikira anak terlambat kita biarkan, bukan begitu. Disiplin positif bukan begitu. Atau anak melakukan pelanggaran kita biarkan, ya seperti itu. Yang jelas tidak kita pukul, tetapi kita tangani dengan cara yang indah, ya. Nah, seperti itu. Mungkin Pak Anwar akan menyampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Anwar, ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Mas Sakra, dan sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan guru-guru yang sampai saat ini masih kelihatan ceria ya mukanya. Semangat ini karena dari pagi sudah diberikan motivasi dari awal ya, dari hari apa ya, hari Kamis sudah diberikan banyak sekali motivasi, sudah belajar secara mandiri juga terkait tentang budaya positif ini atau disiplin positif. Cuman tugas saya di sini karena diamanatkan oleh guru penggerak, sebagai calon guru penggerak itu harus didiseminasikan, walaupun sebenarnya Bapak Ibu sudah dapat. Ya, kemarin kan rata-rata sudah membuka tentang disiplin positif, rata-rata sudah menonton video, saya yakin Bapak Ibu tidak skip-skip ya, karena nilainya bagus-bagus kemarin, semua top nilainya. Jadi otomatis rata-rata Bapak Ibu sudah membaca. Cuman kita di sini bahasanya elaborasi pemahaman atau penguatan terkait materi yang sudah kita pelajari atau kita pahami. Jadi Bapak Ibu, kita mulai saja ya untuk memanfaatkan waktu supaya tidak molor karena ini sudah jam 1:30. Jadi budaya positif ini digambarkan, saya menggambarkan sebuah pohon karena Ki Hajar Dewantara itu menggambarkan anak didik atau murid itu sebagai tanaman. Jadi tanaman itu akan tumbuh dengan baik apabila sesuai dengan kebutuhannya. Tanaman jagung itu tidak akan sama perawatannya dengan tanaman padi. Jadi kalau padi ya dirawat dengan padi, kalau jagung yang dirawat dengan jagung. Jadi tidak bisa sebuah pohon, tanaman misalkan tanaman cabai atau tomat itu kita rendam pakai air, maka dia akan mati. Tidak bisa juga tanaman padi kita keringkan, maka dia juga akan mati. Itu konsep Ki Hajar Dewantara. Iya. Jadi kalau memang itu tanamannya padi, kita perlakukan seperti tanaman padi. Begitu juga dengan siswa. Jadi kalau siswa itu memang minatnya di mata pelajaran A atau di ekskul A, kita tidak boleh memaksakan ke mata pelajaran yang lain. Nanti kita bahas lagi Bapak Ibu, nanti kita diskusi sedikit. Mungkin ada yang bertanya atau apa, nanti kita diskusi sedikit. Nanti Bapak Kepala Sekolah juga akan menyampaikan. Oke, di sini saya menggambarkan dengan tanaman karena sesuai dengan konsep KHD. Tanaman itu akan tumbuh atau kita bisa membuat karakteristik anak itu menjadi tumbuh dengan baik apabila melalui 4 tahapan. Jadi yang pertama kita membangun teori motivasi dulu. Kemudian yang kedua kita harus mengecek apakah 5 kebutuhan dasar manusia itu sudah terpenuhi. Kemudian yang ketiga, di mana kita meletakkan memposisikan diri kita sebagai guru, posisi kontrolnya seperti apa. Kemudian yang terakhir baru kita seperti yang kita pelajari menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Itu yang terakhir. Setelah kita menguasai teori motivasi, kebutuhan pokok peserta didik atau manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol. Jadi itu semua harus kita pahami, baru kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Kemudian kita lanjut, teori motivasi itu ada 3. Jadi nanti kita bisa meletakkan posisi kita di mana Bapak Ibu. Selama ini kita mengajar sebagai guru atau sebagai tenaga pendidik, itu motivasi kita berada di mana? Kita berada di posisi mana? Jadi yang pertama adalah motivasi yang kita melaksanakan tugas itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sini posisi ini merupakan posisi terendah di mana kita sebagai motivasi kita untuk melaksanakan kegiatan atau pembelajaran itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan atau teguran dari Bapak Kepala Sekolah.
Ini posisi pertama, ini posisi terendah. Jadi ketika kita masuk ke sekolah, karena takut esensi. Nah itu sudah, kita berada pada motivasi masuk sekolah, motivasi terendah. Jadi karena takut ketidaknyamanan atau karena takut hukuman atau teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Itu motivasi yang terendah. Kemudian yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita kerja, bahasanya di sini secara halusnya kita harus ikhlas bekerja. Kerja dulu, nanti imbalan itu akan belakangan akan mengikuti. Jadi jangan kita menghitung dulu baru kerja. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sebenarnya posisi kita sekarang kita bisa menggambarkan sendiri, oh di sini ternyata posisi saya seperti itu. Jadi kerja dulu, nanti masalah imbalan atau penghargaan dari sekolah atau dari pimpinan itu belakangan. Jangan kita menghitung dulu baru kerja. Nah itu yang tidak diharapkan, karena ini merupakan motivasi perilaku dari bukan guru saja, tapi siswa juga begitu. Jadi bukan guru saja, siswa juga begitu motivasinya. Sehingga kita sebagai seorang pendidik diharapkan itu menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik. Kalau memang kita sudah memutuskan untuk menjadi guru, maka kita harus sadar bahwa tugas tanggung jawab kita sebagai guru sudah ada yang mengikuti. Jadi tanpa ada paksaan atau tanpa ada takut hukuman atau takut teguran dari Bapak Kepala Sekolah, kita sudah menjalankan tugas kita sebagai seorang guru. Jadi ketika sudah ada bel, langsung masuk kelas. Dan karena kita sudah sadar sendiri, oh kebutuhan saya seperti ini, tanggung jawab saya sebagai seorang guru seperti ini. Nah itu teori motivasi, Bapak Ibu. Nah itu yang pertama yang harus kita pahami, gimana letak kita berada. Kemudian yang kedua, nah kalau ada yang bertanya bilang mana motivasi yang paling bagus, yang nomor 3. Kita membangun motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Karena seperti dibilang Pak Toto sama pengawas pembina sama Pak KCD sama Bu Ira, terutama yang teriak-teriak kemarin, itu sebenarnya sudah menyangkut ke sana karena peduli terhadap diri sendiri. Itu yang utama. Baru peduli terhadap siswa. Otomatis dia nanti. Kalau sudah kita peduli terhadap tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru, maka kita akan peduli juga sama siswa. Kita lanjut. Nah ini yang harus kita pahami juga Bapak Ibu yang kedua. 5 kebutuhan dasar manusia. Seorang siswa atau Bapak Ibu guru, semua ini karena bahasanya manusia. Ada 5 kebutuhan dasarnya yang harus dipenuhi. Kalau salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka itulah yang menyebabkan timbulnya masalah, baik dalam kelas maupun dalam komunitas. Yang pertama kita mulai, kebutuhan bertahan hidup. Ini kita kaitkan lagi dengan teori motivasi. Jadi tidak ada siswa yang akan belajar dengan tekun apabila dia lapar. Bapak Ibu. Ini saya mau menyentuh ke siswa dulu, nanti ke guru belakangan ya, jangan mengalihkan arah, karena kita seorang guru. Jadi kita kembali ke teori motivasi yang pertama, yang ketiga ya. Jadi iya, tapi kan kita posisikan dulu diri kita, makanya yang dipelajari dulu adalah teori motivasi, bukan yang ini. Jadi guru harus meletakkan posisinya di nomor 3 dulu, baru masuk ke melihat siswa itu berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi ketika seorang siswa itu bermasalah, kita harus tanya alasannya kenapa, jangan langsung dihukum. Alasannya mungkin dia belum sarapan di rumah. Nah itu yang perlu kita tanya, atau mungkin di rumahnya ada apa istilahnya, orang tuanya sedang artinya kalau tanda kutip broken home. Jadi kita sudah di rumahnya sudah tertekan, sampai sekolah kita tekan lagi. Jadi otomatis anak itu tidak akan mengikuti atau tidak mau menuruti apa yang kita harus ucapkan atau sampaikan. Malahan nanti ujung-ujungnya dia akan melawan. Jadi itu yang pertama yang kita perlu pahami, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa kita terima. Ini juga begitu. Anak itu kalau seandainya dia oper perilaku atau di kelas itu sering mengganggu temannya, mungkin dia mau diperhatikan.
Mungkin di rumahnya dia kurang diperhatikan sama ibu bapaknya. Mungkin ibunya sedang kerja, bapaknya kerja, sehingga jarang bertemu. Sehingga untuk melampiaskan rasa ingin dikasih atau diterima itu dia melampiaskannya di sekolah. Itu yang perlu kita pahami dulu. Baru ketika dia membuat masalah, kita tanya dulu apa masalahnya, berdasarkan 5 kebutuhan ini. Kita kembalikan ke 5 kebutuhan ini. Misalkan, karena begini Bapak Ibu, dulu pernah di Mataram ketika saya melanjutkan sekolah atau belajar S2, itu ada seorang dosen dari matematika itu mencoba teori ini. Jadi ada seorang anak yang di kelas itu sangat nakal sekali, bahkan dia dikucilkan di kelasnya. Jadi ini bukan cerita atau apa, karena ini penelitian guru matematika. Saya tak tahu namanya siapa, suaminya Bu Patrol, suaminya Pak Hari. Pak Hari. Itu Pak Hari, itu dia melakukan penelitian di anak SMP. Itu anaknya sangat nakal, suka mengganggu teman di kelas, kemudian itu dijadikan sebagai objek penelitian. Jadi hasil penelitiannya bahwa anak tersebut setelah dibina selama 6 bulan, dia berhasil menjuarai olimpiade tingkat kabupaten kota. Itu anak yang paling nakal dalam kelas. Tapi awalnya dulu didekati dulu, bukan langsung dihakimi. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kalau anak bisa, jangan ditahan. Kasih mereka kesempatan untuk menampilkan diri atau mengolah kompetensi mereka. Jadi eksistensi diri itu harus ditampilkan. Jangan ketika anak mau maju atau mau menampilkan diri itu kita tahan. Itu tidak boleh. Jadi artinya setiap anak itu punya keinginan untuk diakui sehingga kita memberikan ruang kepada anak untuk diakui atas kemampuannya, seperti itu. Kemudian yang keempat, ini yang masih sampai sekarang masih belum bisa kita penuhi secara 100%, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kenapa saya bilang belum 100%? Karena anak itu harusnya memilih mapel yang harusnya sesuai dengan bakat dan minatnya. Tidak boleh dipaksa. Karena kalau kita paksa, jangan heran Bapak Ibu ketika Bapak Ibu masuk, ada saja yang akan bermasalah. Kenapa? Karena memang tidak sesuai dengan pilihannya. Kenapa kita bilang tidak 100%? Karena sesuai dengan kebutuhan pokok guru kita di sini. Jadi guru kita kan kalau ada sertifikasi kan, kalau kita tidak isi jamnya, maka akan bermasalah. Sehingga kita buat anak seminimal mungkin untuk memberikan mapel yang tidak sesuai dengan keinginannya. Itu yang membuat anak kadang-kadang tidak konsen untuk belajar di kelas. Itulah tugas Bapak Ibu bagaimana memberikan pengertian kepada anak-anak. Kemudian yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Ini terutama yang sains. Jangan terlalu serius. Bapak Hol itu. Yang sosial juga jangan terlalu serius. Jangan sampai ada siswa yang melaporkan Bapak itu terlalu serius mengajar. Jadi bahaya itu. Ini memang kebutuhan dasar manusia itu merasa senang. Contohnya Bapak Ibu sendiri, kalau ditekan sama Bapak Kepala Sekolah atau diberikan tugas yang terus-menerus, Bapak Ibu protes. Kapan kita represi? Nah seperti itu kan? Enggak sih. Nah begitu juga dengan siswa, jangan terlalu dikasih tekanan untuk belajar terus-menerus. Jadi paling tidak sesekali kita buat game atau apa permainan di dalam kelas sehingga pikiran anak itu tidak kaku, sehingga dia menjadi terrepresi otaknya, sehingga pembelajaran itu cepat dimengerti sama anak-anak. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Semua Bapak Ibu guru sebagai seorang pendidik itu harus menguasai yang ini. Sehingga ketika anak bermasalah, kita lihat di posisi mana anak yang bermasalah di antara yang 5 ini. Karena tak mungkin keluar dari sini. Jadi kalau dia bermasalah, cari di antara yang 5 ini apanya yang belum terpenuhi. Nah pasti ada, pasti kelihatan. Kemudian yang selanjutnya,
Sekarang kalau sudah mengerti motivasinya, motivasi Bapak Ibu sudah implisit, sudah terbangun, kemudian tahu posisi kebutuhan dasar manusia, sekarang Bapak Ibu guru di mana menempatkan diri ketika ada siswa yang bermasalah. Ada 5 posisi Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum. Jadi ini posisi yang paling rendah. Ketika anak datang terlambat 5 menit, tanpa ditanya, tanpa tahu alasannya, kamu lari jongkok. Nah itu penghukum. Nah itu penghukum Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak yang merokok, itu kita langsung justice. Itu kamu salah, penghukum. Kamu langsung ambil kayu, langsung pukul. Itu bukan, jangan menyebut nama, kita semua, ya Bapak Ibu. Jadi ini yang harus kita rubah sekarang. Posisi kontrol kita yang harus kita rubah. Jangan menjadi penghukum. Jangan sebut Pak Iko. Jangan nyebut orang. Jadi kita semua. Jadi kita semua harus merubah posisi kita supaya tidak menjadi seorang penghukum. Jadi kenali dulu siswa, apa alasannya melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di peraturan, itu kita tanya dulu. Lalu boleh kita memberikan konsekuensi. Itu penghukum. Jadi penghukum ini ciri-cirinya dia menghukum anak tanpa melihat konsekuensi. Artinya dia menghukum anak tanpa melihat tata tertib. Misalkan anak terlambat atau anak ngerokok, kamu lari keliling lapangan 10 kali. Di tata tertib tak ada bilang kalau anak terlambat atau ngerokok lari keliling lapangan 10 kali. Tidak ada. Itu penghukum. Dia memberikan hukuman tiba-tiba tidak ada di tata tertib atau peraturan. Jelas itu penghukum. Karena anak terlambat jongkok kamu dari sana sampai sini. Aku squat jam 50 kali. Itu penghukum sudah itu. Jadi karakter anak bukan terbentuk semakin baik, tapi akan semakin benci. Kalau guru itu kurang mau saya nanti kalau dia belajar sebut masalah dan nanti dia kelasnya juga. Seperti itu. Ya. Itu posisi penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah, pembuli. Pembuli. Apa sendiri? Jadi kalau pembuli itu Bapak Ibu, ini sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Ini pun saya dapatkan ketika belajar di sekolah penggerak satu. Ternyata kekurangan kita itu banyak. Kita tahu posisi kita, ternyata kita sangat kurang sebagai seorang ibu. Pembuli itu membuat rasa bersalah, anak datang terlambat, kamu aja terlambat, malu-maluin aja, saya malu menjadi wali kelas sekolah. Itu anak akan mentalnya akan langsung jatuh. Jadi bukan untuk membentuk karakter itu bukan membuli anak, itu namanya ilusi. Ilusi membuat anak, halusinasi atau ilusi membuat anak taat pada peraturan dengan cara membuli. Itu tidak akan berhasil Bapak Ibu. Jadi makin ketika dia merasa dibully, maka dia akan mengancam lagi. Nanti sepeda motornya sebelah nanti. Karena lebih sakit Bapak Ibu. Terus terakhir pernah saya lakukan di SMP dulu karena anaknya nakal. Saya dipanggil sama kepala sekolah di SMP 3 Mataram, SMP Dolar. Dibilang sama anak yang saya dilaporkan saya sama orang tuanya, lebih baik saya dipukul daripada diomongin. Karena itu kalau dipukul cuma semenit langsung hilang rasanya. Kalau diomongin seperti itu Pak, saya sampai tua ingat katanya. Sampai tua akan saya ancam, ingat bahwa Bapak itu sudah begitu. Nah itu kalau perempuan merasa bersalah. Sehingga kita dilarang menekan anak dengan omongan yang sangat membuat anak tersinggung. Makanya kemarin ada program pemerintah anti bullying Bu Romi sudah membuat program anti bullying. Itu sebenarnya program guru penggerak, sekolah penggerak sama program pemerintah yang lain itu saling berkaitan. Kemudian yang ketiga, ini sudah ada juga Bapak Ibu guru yang berposisi di sini, teman. Jadi ketika ada siswa yang terlambat merokok, kamu saja ya, terlambat sudah masuk sana. Nah, itu sudah agak lemah dia. Tapi tidak menghukum. Dia cuma memperingatkan. Itu makanya posisi sebagai teman. Tapi dia terlambat, kamu terlambat, kamu aja gak jaga terlambat, sudah masuk sana. Nah, seperti itu, ini posisi teman. Kelemahan dari posisi ini nanti anak itu akan senang pada guru itu saja. Guru lain yang tidak dilihat. Jadi kalau ada masalah dia akan mengacu ke guru itu, guru yang lain tidak dipandang, tidak dianggap. Sama seperti dibilang sama Pak Toto tadi, Pak Profesor bilang kalau ada yang ujian,
kalau ada pengawas yang berposisi sebagai teman. Jadi nanti kalau udah tidak berposisi sebagai teman, lolos, udah berposisi sebagai teman, sangat diharapkan kehadirannya di situ. Nah, jadi ini sudah bagus, posisi ini sudah bagus, tapi lebih masih ada arahnya itu lebih ke anak akan memposisikan diri atau menyenangi atau terfokus pada satu orang guru saja. Sehingga ini pun masih perlu pengembangan untuk posisi teman ini, harus dinaik lagi posisinya. Kemudian di posisi yang keempat, pemantau. Ini pemantau ini sudah strukturnya sudah bagus, sudah mulai mengarah ke konsekuensi. Jadi sudah mulai mengarahkan anak supaya anak paham kesalahannya. Contoh misalkan anak terlambat, posisi pemantau itu anak tidur di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu ketika anak tidur dalam kelas dilarang langsung menegur. Artinya biarkan dia tidur, nanti ketika sudah balik ke ruang guru panggil. Nah nanti ketika sudah sampai di ruang guru, di ruang Bapak Ibu tanya, kamu tahu nggak kenapa kamu Pak Guru panggil? Kita mau berusaha menyadarkan anak apa kesalahannya, bukan menghukum tadi kamu tidur. Kamu panggil karena kamu tidur tadi, ya bukan seperti itu. Kita memberikan pemahaman kepada anak supaya dia paham apa kesalahannya. Itu pemantau. Setelah dia mengakui kesalahannya, kita arahkan dia ke keyakinan yang sudah dibuat. Kalau dia tidur dalam kelas, apa konsekuensinya? Itulah pentingnya kita membuat konsekuensi di awal. Berikan bakso. Nah, ketika di konsekuensi awal kita buat keyakinan kelas bahwa kalau tidur itu dia harus menuliskan kata saya tidak akan mengulangi lagi 100 kali misalnya. Tapi konsekuensi. Nanti ketika dia tidur panggil. Nah, sehingga itu posisi pemantau. Yang terakhir, posisi yang paling diharapkan adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi di mana Bapak Ibu memberikan solusi kepada anak-anak. Contoh misalkan anak terlambat ke sekolah. Jadi Bapak Ibu tidak boleh langsung menghukum anak. Jadi panggil dulu, kemudian diklarifikasi benar nggak dia terlambat. Setelah diklarifikasi terlambat, kasih dia pertanyaan pemantik supaya dia mengetahui konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan. Misalkan dia terlambat, di tata tertib atau konsekuensi keyakinan, misalkan kalau terlambat saya akan titik-titik, ada konsekuensi sudah. Nah, posisi manajer ini adalah Bapak Ibu guru masuk di sana, masuk di situ, apa istilahnya ya, memberikan kalau Pak Sudarman bahasa kayak ID for you, apa namanya, menawarkan bantuan. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk membantumu supaya besok kamu tidak terlambat lagi. Bila perlu Pak Guru jemput. Nah, itu posisi manajer. Itu bedanya Bapak Ibu posisi manajer sama posisi pemantau. Dan para pakar yakin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu seperti itu dan sekali saja Bapak Ibu lakukan, anak itu akan terlambat lagi. Itu yakin. Kalau dia terlambat, cari ke rumahnya, kemudian jemput dia. Itu pasti, coba sehingga anak itu tak akan terlambat lagi. Ini yang diminta Bapak Ibu. Jadi, kalau anak merokok tidak boleh langsung disalahkan. Jadi memang setiap manusia itu berbuat kesalahan, tapi bagaimana Bapak Ibu membantu supaya kamu berhenti merokok. Jadi kita menawarkan posisi manajer ini, kita menawarkan bantuan. Kita masuk di situ. Begitu juga dengan posisi pimpinan. Jadi Bapak Kepala Sekolah nanti kalau Bapak Ibu guru bermasalah, nanti Bapak Kepala Sekolah akan menawarkan bantuan. Itu posisi manajer. Nah, itu kira-kira Bapak Kepala Sekolah akan menelpon bagaimana caranya supaya Bapak Ibu guru tepat waktu, begitu. Jadi apa yang bisa dibantu oleh Bapak Kepala Sekolah? Itu posisi manajer. Makanya jangan Bapak Ibu guru beranggapan apa-apa Bapak Kepala Sekolah telepon itu sebagai manajer membantu Bapak Ibu guru untuk tepat waktu. Ya, seperti itu. Nah,
Nah itu Bapak Ibu, jadi seorang pimpinan, baik itu pimpinan sekolah maupun pimpinan kelas dari dulu itu harus memiliki paham akan posisi manajer ini, sehingga kita anak-anak akan merasa disayangi dan diperhatikan kalau seperti ini. Kalau kita secara, maaf Bapak Ibu, secara teori, saya juga belum bisa ini, jadi kita pelan-pelan belajar. Jadi secara teori ini teorinya sangat sempurna sekali. Kalau kita bisa terapkan di sekolah, apalagi semua Bapak Ibu dulu jadi guru penggerak, kemudian semuanya menerapkan ini, betapa indahnya sekolah, ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak tidak akan malas untuk pulang, anak-anak akan senang di sekolah. Saya yakin itu. Jadi bukan hanya Bu Ira yang teriak-teriak meneriaki anak untuk tidak perlu lagi Bu Ira meneriaki anak. Jadi anak akan sadar sendiri dengan melihat Bapak Ibu gurunya sudah memotivasi mereka dengan mengembangkan motivasi istri-istri yang ada dalam diri anak-anak. Nah, itu seperti itu Bu. Jadi yang pertama motivasi, kemudian posisi kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, baru kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini baru bisa kita terapkan apabila kita melihat motivasinya, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah posisi kita. Baru kita bisa menerapkan segitiga ini. Kalau seandainya semua kita di sekolah itu menerapkan segitiga restitusi, itu tidak akan ada lagi siswa yang nakal. Kalau bisa ini, karena dijamin Bu, karena ini penelitian, bukan hanya sekedar tulisan kemudian disampaikan, bukan, ini penelitian Bapak Ibu. Ini hasil penelitian. Kalau semua, tapi jangan ada yang kalau cuma 3 orang misalkan, ada guru penggerak cuma 5 orang, jumlah kita 61, lihat aja persentasenya Bapak Ibu. 5 orang berbanding 55 orang, tidak akan kelihatan dia. Daftar Bu, Pak. Nah, makanya Bapak Ibu diharapkan daftar. Ya, nanti Bu Romi, Pak Haji Samsul, saya itu 24 jam saya membantu. Siap. Jadi modul-modul, file-file sudah dikumpulkan dalam satu file, tinggal silakan. Kemudian yang terakhir itu segitiga restitusi. Ini untuk menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu, jangan langsung menghukum anak, jangan langsung menjustis anak itu bahwa anak itu salah. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita memberikan pemahaman anak itu bahwa apa yang dilakukan walaupun salah, itu kita bilang, kita membuat dia jangan merasa dirinya paling bersalah di dunia. Misalkan dia ngerokok, kan salah. Jadi kita membuat pemahaman bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, bukan hanya dirinya sendiri. Kalau kita justice dia bahwa kamu salah, maka dia merasa di dunia ini dia paling bersalah, dia merasa bersalah. Nah, itu yang tidak boleh menurut segitiga restitusi. Jadi kita membuat dia merasa, ternyata bukan saya sendiri yang salah, semua kita pernah bersalah. Nah, yang pertama itu yang kita tanamkan sama anak. Kalau seandainya dia berbuat kesalahan, tidak apa-apa, kesalahan itu wajar. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah seperti itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah kita bilang bahwa itu semua orang berbuat salah, kita tanya alasannya, kenapa dia melakukan hal itu, apa alasannya? Kembali lagi ke posisi kebutuhan dasar manusia itu. Apa alasannya untuk melakukan tindakan itu? Karena kalau kita teliti dengan cara yang pendekatan yang betul-betul perorangan, kan tidak semua anak nakal, beberapa. Jadi kalau kita mendekati sama perorangan, pasti kelihatan nanti kebutuhan dasar itu apa yang perlu, yang kurang dari anak itu. Mungkin di rumahnya lagi broken home, atau dia tidak sarapan, yang namanya lapar pasti keluar. Itulah pentingnya Bapak Ibu buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, setelah kita berikan pemahaman kepada anak bahwa apa yang dilakukannya itu salah, dia sendiri yang mengambil, bukan kita yang menyalahkan. Kita menanyakan keyakinan. Kita arahkan dia ke konsekuensi yang sudah kita buat. Kalau kamu merokok, dia mengakui dirinya merokok, bahwa merokok itu salah. Kita berikan pemahaman kepada dia bahwa merokok itu salah. Dia yang harus mengerti mengapa merokok itu salah. Sehingga keyakinannya nanti dia akan memperbaiki diri sendiri. Kembali sebagai pemantau atau manajer, kita memberikan
ya memberikan memberikan solusi dan memberikan apa yang bisa dia bantu, menawarkan diri. Setiap kesalahan anak kita harus menawarkan diri Bapak Ibu untuk membantu. Kecuali ini pernah saya tanyakan, bagaimana kalau asusila atau kesalahan yang bentuknya besar? Terus pernah saya tanyakan, jawabannya adalah lihat konsekuensi yang ada di sekolah. Nggak mungkin bahwa setiap orang pernah melakukan, misalkan dalam kutip asusila, setiap orang pernah melakukan asusila otak seperti ini Bapak Ibu. Jadi posisinya harus bisa ditarik, ada di situ konsekuensi. Kalau memang sudah langsung keluar ya nggak perlu. Ini kalau bagi siswa yang masih ada perlu masih bisa diperbaiki atau masih bisa diberikan pemahaman tentang apa yang dilakukan itu salah. Jadi kalau yang memang sudah berat ya jangan. Kalau sudah narkoba pengedar, pengedar itu wajar, jangan seperti itu Bapak Ibu. Itu pernah jadi pengedar. Pengedar kopi. Ini untuk kasus tindakan yang memang masih di sekolah itu masih dianggap wajar. Seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, ini seperti dibilang sama Bapak Kepala Sekolah, perlunya keyakinan yang dibentuk atau peraturan konsekuensi yang kita berikan sebelum kita belajar. Makanya besok pagi Bapak Ibu ketika baru masuk, batasan asusila wajar itu yang kayak apa Pak? nanti kita punya tanda kutip bocor. Itu makanya itu pentingnya konsekuensi. Ya, makanya itu sama tanya batasan asusila wajar itu yang bagaimana? Nah itu nanti bahasanya bedanya, bahasanya lain bocor. Nanti itu kita buat konsekuensi sendiri. Sekolah yang menentukan kalau itu. Jadi kalau keyakinan Bapak Ibu, tadi Bapak Kepala Sekolah pernah menyebut tadi, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang paling bagus adalah Bapak Ibu restitusi, karena itu akan membuat keyakinan kepada anak. Apa bedanya? Kalau hukuman itu dilakukan secara tiba-tiba dan menyakiti Bapak Ibu. Tiba-tiba tidak ada di tata tertib, Bapak Ibu memberikan hukuman dan menyakiti anak. Itu termasuk dalam hukuman. Tidak boleh Bapak Ibu. Nah, tidak boleh seterang itu tidak boleh sebenarnya. Kemudian kalau konsekuensi itu Bapak Ibu memberikan hukuman kepada anak sesuai dengan tata tertib yang ada yang kita buat bersama antara kita dengan siswa, orang tua siswa atau Bapak Ibu dan orang tua siswa atau Bapak Ibu dan siswa. Itu konsekuensi. Kalau restitusi Bapak Ibu yang membuat adalah siswa tanpa campur tangan Bapak Ibu. Jadi mereka ketika masuk kelas, jangan Bapak Ibu guru kecampur membuat peraturan. Berikan mereka pendapat. Silakan, keyakinan kelas kita seperti apa. Mereka yang menyampaikan. Jangan Bapak Ibu yang membuat. Kalau kita yang membuat, itu masuk konsekuensi nanti lainnya. Kalau restitusi, mereka sendiri akan sadar bahwa saya yang membuat. Jadi ketika melanggar, mereka akan sadar bahwa saya melanggar apa yang sudah saya buat. Kenyataannya adalah kemungkinan kita di sekolah, sistem kita, anak-anak belum sadar terhadap tata tertib yang ada. Mungkin belum tahu. Walaupun kita sudah berikan buku saku, tapi tidak pernah kita tegaskan. Secara ini tugas kita semua, jangan bilang tugas kita saja. Ini tugas kesiswaan, bukan. Ini tugas kita semua Bapak Ibu, karena semua kita jadi guru, bukan Bu Ira saja. Kecuali kalau kita di sini siswa, Bu Ira guru, jangan banyak, Bu Ira sendiri. Jadi semua kita punya tanggung jawab. Cuman Bu Ira tanggung jawabnya lebih besar. Ya Bu Ira ya? Seperti itu. Apalagi Bapak Kepala Sekolah, tanggung jawabnya lebih besar lagi. Jadi kita semua punya tanggung jawab Bapak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Kalau seandainya kita semua mengembangkan budaya positif, insya Allah sekolah kita akan indah. Ya, seperti kata Bu Fadul, hidup ini kita akan indah kalau tidak ada masalah. Jadi masalah itu bagaimana kita buat supaya menjadi indah. Dan kita anggap masalah itu sebagai sebuah kesalahan dan yang harus kita berikan hukuman. Itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan positif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin kalau ada yang bertanya, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak, silakan Pak Haji. Mohon maaf sebelumnya Bapak Kepala Sekolah jadi moderator. Karena sakit Pak Ibu. Nggak apa-apa. Semangat Bapak Ibu. Sekedar untuk membuat rasa aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang saya
cintai, yang saya hormati juga. Mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Anwar tadi, memang semuanya bagus, jujur, semuanya bagus. Cuma ada beberapa hal yang endingnya itu adalah sebuah sikap yang sepertinya kita terlalu melunak ke anak. Artinya begini, seperti contoh yang disebutkan tadi oleh Pak Anwar, merokok. Jika anak dibiarkan merokok, kita nasihati baik-baik, terus seolah-olah kita membiarkan, apa yang terjadi? Mari kita lihat peraturan yang ada di sekolah kita, bahwa ada poin pelanggaran dari sebuah sikap yang dilakukan oleh siswa. Ketika hal itu kita biarkan, maka anak itu akan kena dengan poin tersebut. Ketika guru bertindak dengan tegas, maka poin itu tidak akan terjadi karena kita bersikap secara langsung dan buat perjanjian langsung. Apakah tindakan semacam ini salah berdasarkan istitika Said yang dipaparkan oleh Pak Anwar tadi? Ini karena Pak Anwar tadi sudah mengatakan bahwa ini berdasarkan hasil survei. Yang dikemukakan oleh Pak Anwar tadi adalah hasil penelitian. Jadi sudah ada implementasi survei yang sudah dilakukan dan itu diambil sebagai sebuah pedoman. Nah, saya sebagai seorang guru yang sering menemukan pelanggaran, terkadang anak saya bela dengan mengambil tindakan tegas langsung di tempatnya. Tetapi dengan satu harapan, yaitu anak takut dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Mungkin hanya ini yang perlu saya sampaikan, walaupun masih banyak pertanyaan lagi, tetapi cukuplah satu aja dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain lagi. Apa seterusnya? Biar tak pakai air, insya Allah suara saya besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang berbahagia. Di sini tadi saya menanggapi dari apa yang disampaikan sama Pak Anwar ya. Seperti apa juga yang tadi disampaikan, memang dari hasil survei dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat betapa idealnya, hebatnya kita jadi guru kalau bisa melaksanakan seperti apa yang dipaparkan sama Pak Anwar. Cuma memang itu teori Pak ya, tapi kenyataannya di lapangan kan tidak seperti itu. Apalagi kami maaf yang di BK, apalagi buat teman-teman yang ada di tim kesiswaan. Sementara kita maaf, ini sekolah kita termasuk sekolah pinggiran, walaupun kita sekolah penggerak. Karakter anak sangat besar, letak geografi sangat besar mempengaruhi karakter anak. Yang kita hadapi ini bukan jumlah siswa 1-2 orang siswa yang terlambat. Kalau seperti yang dipaparkan, seperti kata ya Pak Anwar, kita dengan berlemah lembut, berhalus-halus, apa bisa? Apa bisa Pak? Ini ya sekali terlambat hampir 1 kelas, bahkan 2 kelas. Kalau kita mau nanya secara pribadi, kamu kenapa, ini mengapa, ini itu, rokok misalnya kita mau lembak, bagaimana sekolah ini akan bagaimana jadinya Pak? Cuma terkadang maaf ya, ketika kami sekarang saya di BK seringan, tolong teman-teman BK jangan menangani siswa itu jangan terlalu lama, karena apa? Anak tidak jadi belajar. Itu kan paling tidak itu 15 menit. Kalau teori di dalam BK itu sudah kelamaan ya, minimal 5 menit. Kalau yang kami atasi siswa sampai 30 bahkan sampai 60 orang, dan setelah kami halus-haluskan sampai kadang anak itu seminggu berturut-turut orangnya itu aja. Tapi kalau kita pakai teknis takut menakuti anak itu, bisa dia berubah sedikit Pak. Bisa kayak seperti kita bilang dulu zaman Pak Ahmad, kalau kita jadi guru BK Sela, anak-anak itu takut, menakut-nakutin anak. Tapi kalau kita lemah lembut dengan sentuhan, dengan apa, tidak mempan.
karena karakter anak, letak geografi besar mempengaruhi karakter anak. Memang rata-rata anak kita di sini yang berkasus berlatar belakang dari anak broken. Itu memang dari, walaupun saya tidak bisa menulis buku, itu memang dari hasil penelitian, cuma saya tidak bisa menuangkan. Saya memang tidak hobi menulis, ya. Rata-rata coba dari hasil analisis kami yang di BK anak yang berkasus itu adalah anak broken. Rata-rata bahkan sampai menangis di anak-anak itu. Nah sekarang seperti yang Bapak minta, terkadang maaf, setelah kami nangani kasus, masuk di kelas pelajaran kosong, maaf. Kadang kita awalnya pagi-pagi memang semua kita gerbek siswa, tapi begitu selesai sholat, maaf, siswa kadang tidak belajar. Itu yang akibatnya anak-anak itu kembali ke habitatnya lagi, Pak. Ya sudah, nah, cuma itu dari saya. Karena saya kebetulan dari BK sangat menyentuh sekali apa yang Bapak sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya bercerita sedikit kenapa kan saja. Kaitannya dengan materi yang disampaikan Pak Anwar sangat menarik, dan padahal saya belum tahu ya, karena kan saya baru akan belajar kurikulum penggerak ini 6 bulan lagi, tapi dari jauh-jauh sehari sebelumnya saya sudah belajar, bertanya sama Bu On, Bu Marni masih ada, setiap kali ada kesempatan saya selalu bertanya sama Bu Marni, bagaimana sih sekolah penggerak itu, apa sih yang diinginkan, apa langkah awal saya kalau mengajarkan materi ini nanti Bu Marni, apa yang harus saya lakukan, semua sudah saya tanyakan sampai Bu Marni. Dan dia selalu memberikan saya motivasi, Bu Ira pasti bisa kok, tenang aja Bu Ira. Dan di akhir percakapan saya selalu menutup dengan kata, Bu Marni nanti jangan lupa tolong ajari saya ya. Pasti itu. Saking saya merasa tidak percaya diri, karena saya merasa tidak punya kemampuan apa-apa ya, tapi hanya dari apa yang dipaparkan tadi sudah ada bayangan saya, meskipun sepertinya saya belum menemukan perbedaan antara kurikulum penggerak dengan yang sebelumnya, dan masih ada beberapa pertanyaan yang terpaksa tidak jadi saya tanyakan, biar PR untuk saya saja. Tapi terkait dengan ini sangat menarik tadi, dan tadi pagi saya sudah menerapkannya Pak Anwar, padahal saya tidak tahu apa itu. Saya bawa tongkat pura-pura saja. Ini nak bukan tongkat untuk memukul, untuk tunjang Bu Guru. Ya. Pagi selesai mengarahkan anak-anak, saya lihat yang di bawah itu, kenapa banyak sekali ini? Pasti anak-anak ini bohong sama saya. 160 sekian orang yang katanya lagi menstruasi. Itu maksimal itu Pak Anwar berkisar antara 60-90 setelah kita analisis setiap hari dari data ya. Akhirnya saya punya, gimana caranya biar anak ini mau mengaku siapa yang menstruasi dan siapa yang tidak. Nah, jujur aja ya, kita harus berusaha jujur, jangan bohong, karena kalau sekali kita ketahuan bohong di sekolah ini nak, sampai Ananda keluar, Ananda dicap sebagai pembohong. Silakan sekarang kisahkan diri mana yang tidak membawa Al-Quran, mana yang memang betul menstruasi. Bu Guru tidak akan marah kok. Betul ini, Bu Guru tidak marah. Silakan. Akhirnya pisah anak ini. Ya? Nah, kenapa? Ya. Pisah dia, tetapi nanti ada akhirnya Pak Hakim. Akhirnya tanya, yang ini kenapa nak? Masa kamu sering sekali saya lihat di sini, saya mens, Kak Ananda men apa enggak bawa Al-Quran? Men. Sudah berapa hari? Baru tadi. Hah? Baru tadi. Berarti Ananda ketika sudah di sekolah baru tahu dirinya menstruasi. Ya kan? Karena dia bilang baru tadi. Ya, enggak bawa pembalut dong ya. Bu Guru belikan pembalut nak. Demi Allah ini. Perlu Bu Guru belikan pembalut? Iya Bu. Tapi jawabannya apa? Oh ya, nanti Bu Guru carikan di kantin. Tapi satu kotak. Hah? Kenapa banyak sekali? Kan untuk paling untuk kebutuhan ini hari ini nak pagi ini 1 atau 2 saja. Kan dibalik tadi. Akhirnya dibalik. Kan tadi Bu Guru yang menawarkan diri katanya. Oh ya, saya tidak mau kalah akal. Kalau begitu Bu Guru belikan 1 kotak, tapi
Mami Golkar yang pasangin ya. Langsung anaknya tidak mau. Udah jadi bagus. Ya kenapa? Kan tadi Ananda yang minta satu kotak. Saya akan belikan, tapi yang memasangkannya Mami Golkar. Takut saya Bu Guru. Aduh, anaknya alasan. Ya, itu aja kayaknya. Terima kasih Bu Ira. Susah kita Pak Anwar kalau Ya, terlalu ada membersihkan. Terima kasih Pak Haji, Bu Ira sama Bu Nur. Di mana Bapak sih? Ibu, jadi bukan berarti ketika kita melaksanakan sebuah segitiga restitusi bukan kita menghaluskan Bapak Ibu, bukan. Tapi menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Bukan berarti konsekuensi itu dihapus, bukan. Kesadaran diri, konsekuensi itu ada, peraturan itu ada. Kita memberitahu anak supaya dia paham tentang aturan. Bukan berarti ketika dia merokok kita harus lakukan, nah, kamu jangan merokok, tidak boleh merokok. Bukan begitu Bapak Ibu. Kita kasih dia paham, kita berikan dia pemahaman supaya dia tahu bahwa merokok itu salah. Kemudian konsekuensi dari merokok itu ada. Bukan berarti dia hanya dikasih tahu merokok itu salah terus dilepaskan, bukan begitu Bapak Ibu. Kita harus menyadarkan mereka. Kamu tahu nggak kenapa merokok, apa yang kamu lakukan salah? Tahu Pak, saya sudah merokok, saya salah. Kamu tahu nggak konsekuensi dari kesalahan merokok itu apa? Kita menyadarkan dia sehingga dia tahu seterusnya besok kalau saya merokok ternyata ini hukumannya, ini konsekuensinya kalau saya merokok. Dia paham sendiri bahwa merokok itu salah. Bukan berarti ketika anak merokok dibiarkan, bukan begitu. Jadi lebih ke arah mengajak anak supaya dia paham bahwa apa yang dilakukan itu salah dan ada konsekuensinya. Seperti itu, seperti dibilang Bu Ira tadi, lebih ke arah memberikan pemahaman kepada anak. Jadi kalau bukan berarti kita melepaskan. Misalkan contohnya kata Bu Cok tadi banyak yang broken home. Disitulah kita lihat broken home itu kan kalau dari 5 kebutuhan dasar manusia kan kebutuhan dasar kasih sayangnya yang hilang. Bukan berarti Bu Cok saja yang punya masalah, semua kita. Makanya semua dokter guru penggerak Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Ini sudah diteliti Bapak Ibu. Artinya ketika begini aja Bapak Ibu contohnya begini saja. Ini yang real Bapak Ibu. Di rumah Bapak Ibu, ketika kita semua masing-masing sudah punya anak, sebagai Cina yang punya. Coba Bapak Ibu bagaimana cara mendidik anaknya dengan di sini, karena anak di sini adalah anak kita, di sekolah di rumah juga anak kita. Coba Bapak Ibu bandingkan, kalau Bapak Ibu seandainya mendidik anak yang di sini seperti anak kita, insya Allah, anak kita kan kalau dia lompat sedikit kan apa-apa, nggak perlu aja kamu, nggak pernah ada orang tua yang berasa seperti itu, sehingga antara anak dengan orang tua itu saling ada hubungan emosional. Anak kersekek lebih 1000 keluar. Itulah fungsi Bapak Ibu, itulah fungsinya komunitas. Di sini bukan Pak Acik saja jadi guru. Itulah fungsinya komunitas Bapak Ibu. Kita di sekolah ini merupakan warga komunitas, bukan hanya saya, kepala sekolah atau Pak Sudarman atau Pak Bukra atau Bu Ira. Ini enggak, hanya Bu Ira saja yang kita anggap punya beban. Harus semua Bapak Ibu. Jadi itulah fungsinya wali kelas. Kenapa wali kelas di dalam kelas itu ada? Itu fungsinya wali kelas Bapak Ibu, membantu siswa, saling kolaborasi. Itulah fungsinya peran kita sebagai guru. Pertama memberikan kolaborasi, kedua mandiri, ketiga reflektif, keempat inovatif. Jadi dan berpihak kepada murid. Jadi bukan berpihak kepada yang lain, berpihak kepada kebutuhan murid. Jadi kalau itu akan terbentuk apabila kita memahami diri kita, keperluan kita sebagai guru itu apa. Saya ngomong di sini Bapak Ibu masih belajar juga, bukan berarti saya ngomong saya wah langsung gitu, enggak. Makanya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu lebih hebat dari saya. Makanya coba Bapak Ibu, kita jangan apatis lah terhadap perubahan. Kita mari sama-sama kita terapkan, kita coba. Apa salahnya kita mencoba? Jadi coba kalau memang kita beranggapan bahwa yang kita laksanakan, yang kita lakukan ini sudah benar, yang kemarin-kemarin, kok semakin banyak saja yang merokok, semakin banyak saja yang terlambat. Apa salahnya kita coba teori yang ada ini? Apa salahnya kita coba? Siapa tahu bisa berubah. Tapi semuanya jangan hanya beberapa miliknya orang saja. Karena perubahan itu akan terjadi apabila sebagian besar komunitas itu yang melaksanakan.
Jadi semua harus daftar guru penggerak ini. Paling tidak kan sudah dapat materinya, sudah pelatihan mandiri. Paling tidak dalam diri sendiri ada keinginan untuk berubah lah atau berubah. Kita sekolah ini kita sama-sama yang punya, bukan kepala sekolah saja ya, kita semua yang punya. Bukan saya sendiri, bukan Bu Ira, bukan Bapak Kepala Sekolah, semua kita yang punya. Dan kebutuhan dasar Bapak Ibu juga sebagai manusia, insya Allah akan dilihat sama Bapak Kepala Sekolah, akan diperhatikan. Jadi apa kebutuhan Bapak Ibu untuk mensejahterakan atau membuat siswa itu mau belajar dengan rajin, mau belajar dengan fokus, itu pasti akan didukung oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, mungkin Bapak Kepala Sekolah akan melakukan rintangan atau tidak menyetujui apa yang Bapak Ibu lakukan. Saya yakin kalau semuanya mendaftar, Pak Kepala izinkan, Pak Kepala ya sebelum itu. Nah, semuanya diizinkan sama Pak Kepala Sekolah. Semuanya nggak ngajar. Masalah ngajar Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ini yang sering dimasalahkan. Ini yang sering guru penggerak itu sebenarnya pikonnya itu jam 2 ke atas. Jam 2 ke atas, setengah 3 lah mulainya. Jadi setengah 3 ke atas biasanya. Jangan malam. Siapa yang kalau mau malam setengah 3. Ini tidak akan mengganggu, yakin tidak akan mengganggu jam berangkat Bapak Ibu. Kecuali Bapak karya. Tapi kan sekali sebulan, sekali dua, sekali. Mengganggu jam belajar. Tidak mengganggu jam belajar. Keluarga. Intinya Bapak Ibu, kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin harus mengorbankan dulu di awal Bapak Ibu. Jadi berikan pengertian kepada orang yang di rumah. Berikan pengertian bahwa ini untuk menunjang tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Jadi kelihatannya, ini pun karena saya baru dapat Bapak Ibu, rencana semester depan, semester ini akan saya terapkan. Kelihatannya akan indah kalau yang ini kita terapkan, kelihatannya. Karena dari segi teori kita lihat sangat indah sekali kelihatannya. Anak-anak akan merasa kasih disayangi, diperhatikan atau diberikan apa istilahnya ya, ikut terlibat dalam sekolah ini. Bukan berarti dia hanya datang sekolah hanya belajar dapat ilmu pulang, dan seperti itu harus disayangi Bapak Ibu. Itu yang diinginkan oleh sekolah penggerak kita ini, karena kita sekolah penggerak. Jadi memang berat Bapak Ibu ya, tugas dan tuntutan ini berat, tapi memang itu maunya. Sebagai seorang guru kita harus punya ini. Ini namanya kompetensi pedagogik. Kenapa pasti namanya? Mungkin. Ini namanya kompetensi pedagogik. Begitu Pak Anwar, tidak perlu ada tim karena kita semua ini. Perlu Bu Ira, mohon maaf Bu Ira, perlu sekali karena tim itu ada tugas tanggung jawabnya yang selain yang membina anak, ada tugas tanggung jawab lain. Jadi tim itu sangat dibutuhkan juga, dan di samping itu kan ada wali kelas. Jadi wali kelas juga tugasnya yang ini Bapak Ibu, mengecek setiap siswanya. Jadi kita berkolaborasi, wali kelas, guru mapel, guru BK itu semua komunitas di sini. Kita berkolaborasi. Jangan ketika ada masalah ambil telinga anak bawa ke BK ini, BK selesaikan. Bukan begitu. Berarti yang kita meringankan tugas BK ya. bukan meringankan Bu, kita kolaborasi. Kita sama-sama. Jadi itu keinginannya, bukan berarti. Coba kita lihat Bapak Ibu coba perhatikan saja, ada kalau beberapa guru yang menganggap ini sebagai teman saja, jangan sebagai yang lain, sebagai teman saja. Ada saya perhatikan beberapa anak yang nakalnya minta ampun, tapi di beberapa orang guru bisa diatur. Ketika dia bilang, kamu masuk dia. Itu anak yang paling nakal. Karena guru ini memposisikan dirinya sebagai teman, apalagi sebagai manajer. Baru sebagai teman saja. Ada anak yang paling nakal di situ, itu bisa diatur. Dia takut. Bukan takut Bu, beda antara anak takut dengan anak segan itu beda. Nah itu saya menjawab Bapak Ibu ya. Sedikit ya, memes sedikit. Ya, sedikit aja ya. Kita bicara masalah guru penggerak saja kan sampai saat ini. Ini tahun 2023 Pak. Bagaimana cara mengatasi jam kosong aja saya minta. Pada jam pertama itu. Itu aja saya minta lah. Stop mulai dari kontak ini. Ini kontak. Sudah saya bilang supaya bagaimana mengatasi jam mudah sekali Pak. Mudah sekali. Ikuti yang ini. Tanggung jawab Bapak Ibu sebagai guru apa? Di sini Bapak Ibu guru hanya di sini dulu atau datang, Isi jam selesai. atau mengajar atau mendidik. Jadi dibedakan mengajar sama mendidik beda, atau melatih beda. Kalau mengajar sama mendidik itu beda.
Karena banyak sekali jam Beda-beda. kosong itu yang Jadi kalau terdidik dengan terlatih itu beda. Kalau hewan itu dibiasakan setiap hari itu terlatih namanya. Kalau manusia itu terdidik, makanya bukan dilatih. Kalau dilatih ya takut mereka, ketika ada kita mereka takut, tidak ada ya. Tapi kok ada pelatihan-pelatihan itu? Makanya itu harusnya pendidikan bahasanya, bukan pelatihan. Harusnya pendidikan, bukan pelatihan, karena beda antara terlatih sama terdidik. Jadi pelatihan harus dihapus. Makanya namanya bukan pelatihan guru penggerak, Pak, pendidikan guru penggerak. Ini training harus diubah nih Pak. Training itu pelatihan artinya. Oh iya. Kan training itu. Melatih. Itu saja mungkin Bapak Ibu ya, untuk kedepannya tadi saya dibisiki sama Bapak Pengawas Pembina. Jadi Bapak Ibu yang sudah masuk ke PMM nanti saya buatkan formnya, silakan diisi sampai di mana. Nanti saya buatkan formnya, saya buatkan daftarnya yang sudah masuk di PMM untuk pelatihan mandiri. Berapa orang pendataannya supaya nanti berapa modul supaya nanti kelihatan di sana kalau ada masalah bisa kita ini loh datanya seperti itu. Kemudian yang daftar guru penggerak juga di situ. Nanti dua form saya kasih yang mendaftar guru penggerak sama yang sudah masuk di PMM, berapa modul yang sudah diselesaikan, berapa orang yang sudah mendaftar guru penggerak. Bapak Ibu jangan takut guru penggerak, kalau banyak itu enak. Yang bermasalah itu sendiri-sendiri. Kalau yang banyak itu kayak Bu Romi sama Pak Haji enak dia. Karena ada saling, kalau kolaborasi itu memang itu bedanya kalau kolaborasi sama mandiri. Sangat di situ kita lihat bagaimana sangat berperannya prinsip kolaborasi itu ketika kita melaksanakan pembelajaran atau tugas. Itu sangat kelihatan sekali. Makanya di kelas itu kita dituntut untuk itu, Bapak Ibu, memberikan kesempatan kepada anak untuk kolaborasi. Jadi mungkin Pak tambahan apa? sebagian tugas mau jam 3 ya.